Itulah rumah iman, tempat kami memuliakan namanya. We love GKM. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saya, Pendeta Mariati Rosulianingsih, pada hari ini akan membawa kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 42 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, yang senantiasa memimpin dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, melewati setiap peristiwa dengan tetap beriman teguh, semua karena campur tangan-Mu. Kami pun menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak dapat berjalan terus dalam kebenaran jika tidak diterangi oleh kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk menuntun pada kebenaran yang sejati. Saat ini, kami memohon Engkau mencurahkan hikmat bagi kami, membuka akal budi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya 42 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 di bawah judul perikop, puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Seperti orang perang, Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, Ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, Kamulah Allah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah di suatu masa dalam kehidupan kita merasa sungguh bersyukur, sungguh berbahagia, sungguh bangga karena menjadi orang percaya, dan sampai hari ini masih setia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari menjawab dalam hati masing-masing. Seruan pertama kali yang kita dapati dalam ayat 10 adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam ayat ini, Nabi Yesaya mengajak seisi bumi untuk bersorak-sorai memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, sudah seharusnya menaikkan pujian kepada Tuhan karena hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Dalam ayat yang ke-13, Tuhan adalah Allah yang menang, yang berkuasa untuk memenangkan kita atas musuh yang menawan kita. Ya, seruan Nabi Yesaya dalam perikop ini ditujukan kepada penduduk Yerusalem, umat Tuhan
yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Babel. Umat yang dikatakan bebal dan keras hati, buta dan tuli terhadap maksud Tuhan bagi mereka, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Tujuan Tuhan memberi penghukuman itu adalah supaya umat sadar bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Meskipun Tuhan menghajar umatnya, namun kasih setianya tidak pernah sedikit pun berubah. Kelak Tuhan akan berperang bagi mereka dan membebaskan mereka dari penderitaan tersebut. Janji tentang pembebasan inilah yang berisi penghiburan dan semangat agar umat berbalik kepada Tuhan serta tetap memuji dan menyembah kepadanya. Memang pembelaan Tuhan kepada umat dirasa begitu lama. Tuhan seolah diam dan membiarkan umatnya menderita. Namun Tuhan akan bertindak sesuai waktunya, di mana Tuhan akan mempermalukan tiap-tiap orang yang pernah berpaling darinya, berpaling kepada berhala-berhala yang tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu, yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan, kamulah Allah kami. Kembali pada pertanyaan pertama tadi, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pernahkah kita merasa sangat bersyukur menjadi orang percaya? Beban-beban, pencobaan-pencobaan, jalan berduri yang mampu kita lewati dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah puncak kebahagiaan orang percaya. Karena tidak mudah melewati semua itu jika kita tidak berpegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus. Misalnya, contoh yang entah kita sadar atau tidak, seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita sakit, teramat parah, lalu orang-orang di sekitar kita berkata, sudah, kamu jangan minta lagi kepada Yesus. Aku tahu Allah yang bisa memberi kesembuhan untukmu. Maukah engkau ikut? Untuk setiap orang yang berpegang pada iman kepada Yesus, tentu akan menjawab tidak. Karena dalam hati ini sudah yakin bahwa Yesus itu, Tuhan yang kusembah itu, berkuasa atas segalanya. Inilah kebahagiaan yang sejati itu, ketika kita dimampukan untuk bertahan pada iman, meskipun dalam keadaan yang begitu sulit. Musuh umat Tuhan tampaknya adalah bangsa-bangsa yang menjajah mereka dan membuat mereka menderita. Namun musuh yang sesungguhnya adalah segala sesuatu yang telah masuk ke dalam pikiran. Musuh terbesar itu terletak dalam pikiran kita, karena di dalam pikiran kita itu terjadi suatu pertempuran ya. Tidak semua hal yang masuk dalam pikiran itu adalah kebenaran. Harus diuji terlebih dahulu. Dan sarana untuk mengujinya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menyingkapkan kepada kita mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Mana yang adalah kebenaran dan yang mana hanya sekedar tipu muslihat dari iblis. Bertekunlah dan bersabarlah dalam menanti janji Tuhan. Tetaplah berdoa dan tekun membaca firman Tuhan, karena itulah yang akan memampukan kita bertahan dan tetap setia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Allah yang hidup, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami masing-masing pribadi yang telah menerima firman ini, Engkau berkati untuk tetap setia dan tahan uji. Tidak berpaling dari Tuhan meskipun ditimpa pencobaan berat. Tuhan menolong kami untuk terus mengingat dan memelihara firman ini dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah senantiasa dilimpahi dengan berkat dan penyertaan-Mu, sehingga setiap hari boleh menghadirkan keadilan, cinta kasih dan damai sejahtera. Begitu pula untuk para pemimpin kami, dari tingkat pusat, tingkat daerah, hingga tingkat desa, berkenan Engkau limpahkan kekuatan, kesehatan, serta hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat memimpin dengan jujur dan adil, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa terkhususnya bagi jemaat Tuhan di GKE, Galilea, Muara Maruwei 1, dan Pelaci. Biarlah Engkau berkati jemaat-Mu di sana ya Tuhan,
untuk bertumbuh dalam pertumbuhan iman yang sejati dan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Biarlah melalui jemaat-Mu, Engkau boleh menghadirkan terang yang menyinari setiap orang daripada kegelapan. Anak-anak, pemuda, remaja, pun para orang tua, Engkau berkati dengan hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat menghadapi setiap pencobaan dengan teguh beriman kepada Tuhan. Demikian pula bagi mereka, anak-anak, boleh Engkau tuntun untuk dapat memahami iman yang benar kepadamu. Inilah seru doa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Doa ini kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.